Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Diberkati sama Tuhan semua ya. Sehat-sehat semua kan teman-teman yang ada di rumah. Oke teman-teman, kita mau mulai yud kita hari ini dengan sukacita. Tapi sebelumnya aku mau ajak teman-teman berdoa lebih dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersorak-sorai, kami akan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan
siapkan hati kita karena kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita sembah. Syukur Yesus.
satu-satunya Tuhan yang mengerti setiap kami Tuhan. Ayah, Kau satu-satunya Tuhan yang selalu paham setiap kehidupan kami Yesus. Kau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, yes, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber sumber kedamaian. Oh, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapak, karena memang hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyertai kami, yang sanggup membantu kami setiap saat, setiap waktu. Kami tidak bisa berharap kepada manusia yang juga adalah ciptaan-Mu. Tapi kami memang menaruh harapan kami penuh kepada Sang Pencipta kami, Bapa, Allah Bapa yang di surga, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Engkau adalah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk sore hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Engkau masih beri kesempatan kami, Engkau memberikan kami nafas hidup untuk kami boleh melayani Engkau. Biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan. Berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan bagi setiap kami. Dan juga terlebih, beri kami hati yang mau rendah hati dibentuk oleh Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, baik pembawa firman, baik yang mendengarkan, baik semua yang ada di streaming, di rumah. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Deborah, WL, dan tim musik. Terima kasih untuk tim multimedia. Shalom. Ya, kita bersyukur bahwa saat ini kita juga masih bisa beribadah walaupun secara offline lagi, ya. Dampak kondisi saat ini di luar sangat-sangat tidak baik. Tapi saya percaya seperti tadi lagu dikatakan, satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia
ada keselamatan. Di dalam Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin. Nah, saudara, adik-adik semua, ini kebetulan ibadah youth. Saya akan memberi judul firman Tuhan malam hari ini, itu perfectly imperfect, be the light to impact. Saya mendapatkan ini luar biasa. Terima kasih untuk salah satu anak youth di tempat ini yang menaruh judul ini di Instagramnya. Ya, saya melihat sesuatu yang luar biasa dan anak ini akan diberkati oleh Tuhan luar biasa juga. Amin. Nah, perfectly imperfect. Kalau dua kata ini, kalau kita mulai bahas satu persatu, saya akan coba secara cepat aja. Ya, perfectly berarti adalah sesuatu yang sempurna. Ya, apa yang dianggap sempurna sih? Dan bagaimana sih sempurna itu? Ya, misalnya nih ya, ada seorang pemuda-pemudi yang saat ini mengatakan, wah saya mau cari seorang pasangan yang sempurna. Sempurna itu dalam arti yang bagaimana? Saya pernah tanya gitu. Ternyata kesempurnaan dilihat dari secara mata jasmani atau mata dari kita secara manusia, bukan mata ilahi, itu adalah sesuatu yang tampak secara fisik. Apa? Mungkin ganteng, cantik, terus apa? Pintar. Wah, biasanya kan gitu. Kamu cari pacar yang mana? Yang pinter, Om. Nek bodoh ya buat apa, Om? Gitu. Ya kan? Itu standar, Saudara. Cantik, ya relatif. Ganteng, ya nek isa, Om. Kayak Korea-Korea sekarang itu, ya toh? Nah, itu kan sekarang ganteng-ganteng. Tapi ya saya kadang-kadang melihat gantengnya kok ayu gitu ya. Nah, terus apa? Satu lagi standar kaya raya. Wah iya karena kaya raya menjadi suatu standar. Kenapa? Ya mungkin saat ini kayak pandemi gini semua susah ya. Kalau ada uang kan lumayan. Terus ramah, baik hati, tidak sombong. Wih, komplit. Itu yang dinamakan sempurna. Tapi yang saya mau tanya, apa ada yang kayak gitu? Ada? Enggak ada. Ada di negeri dongeng atau di cerpen, ya kan? Atau di dunia maya. Dibuat-buat status yang luar biasa. Oke, itu yang sempurna. Yang imperfect, yang tidak sempurna yang bagaimana? Ya kebalikannya dari itu. Apa? Udah jelek, miskin, pengangguran, seakan-akan dia madesu, tidak punya masa depan, terus kemudian sudah jelek, apa tadi miskin, sombong lagi. Waduh, komplit saudara. Ya, tapi itu juga omongannya, ya kan ada itu orang yang sudah miskin tapi sombong. Saya sampai pernah ngomong gini. Saya ini miskin loh ya, loh miskin kok bangga gitu loh. Saya pernah ketemu saudara sampai kayak gitu, sampai terus dia mengatakan gini, Bapak kalau punya kasih, tunjukkan kasihnya. Apa? Beri saya uang, saya ini miskin loh ya. Loh, ya apa sih gitu. Kan aneh gitu loh, ya kan. Nah, terus kemudian, apakah itu ada? Banyak saudara. Nah terus standarnya yang bagaimana? Atau orang yang dianggap sebagai orang yang biasa-biasa saja. Terus kalau saudara menjadi, misalnya ini cewek ini, ya saya tidak mau ngomong kalau sini ada yang sudah punya pacar ya, tidak enak nanti. Yang belum punya pacar, misalnya siapa? Saya tanya, kamu mau milih yang mana? Mau yang sempurna, yang tidak ada, yang cuma di khayalan, halu, atau yang tidak sempurna? Nah ini yang WL tadi kan masih single. Kamu pilih mana ya Deborah? Oh enggak ada, berarti dia milih yang biasa-biasa saja. Ada lagunya kan? Yang sedang-sedang saja gitu. Iya kan? Amsal 30 ayat 8. Ayo kita coba. Amsal 30 ayat 8. Mungkin saya kemarin enggak memberikan ini, enggak apa-apa. Cuma sekedar aja ini.
Amsal 30 ayat 8 dikatakan begini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Loh, di firman aja dikatakan, nek gitu jangan terlalu kaya dan juga jangan terlalu miskin. Karena kalau kita kaya, jangan diambil sedikit ya saudara, jangan diedit ini ya. Kalau kita sudah kenyang, kaya raya, kebanyakan lupa sama Tuhan. Tapi demikian juga kalau terlalu miskin, dia akan melakukan sesuatu hal yang mencemarkan nama Allah. Loh, terus gimana Pak? Ya itu tadi, yang sedang-sedang saja, yang cukup gitu. Cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk apa gitu katanya ya. Enggak saudara ya. Gini, saya tidak akan membahas yang ini lebih dalam. Nanti suatu saat kita akan bahas. Maksud saya gini, tidak salah orang kaya, tidak salah juga orang miskin. Karena segala sesuatunya saya percaya tetap kendali daripada Tuhan. Nanti ada orang yang akan dipulihkan ekonominya, yang kaya diberkati untuk menjadi berkat, yang miskin diberkati juga untuk menjadi berkat. Bahkan mungkin, apa sih yang disebut orang kaya dan miskin? Semua itu kan standarnya manusia yang bikin. Karena ada perbandingan. Ya. Tapi di hadapan Tuhan, tidak ada perbandingan sama sekali. Ingat itu ya. Kalau saya mengatakan tadi bahwa tidak peduli orang ini kaya atau miskin, atau yang sedang-sedang saja. Yang penting, apakah saat ini, kehidupan yang kita alami saat ini, sudah mempunyai impact enggak? Mempunyai dampak enggak kepada orang lain? Atau menjadi sesuatu yang orang lain bisa melihat, oh iya ya, walaupun orang ini keadaannya, misalnya saya bicara dulu kaya, tapi ternyata dia tidak sombong. Dia banyak membantu orang. Dia sering bagi-bagikan sesuatu pada orang lain, menolong yang susah. Ini dampak, impact. Demikian juga mungkin yang si miskin. Tapi orang tidak melihat keberadaan si miskin, kemiskinannya. Bahkan pernah suatu kejadian di Bait Allah, Tuhan melihat, ya kan, janda miskin memberikan persembahan yang ternyata persembahan itu adalah miliknya semua. Kemudian ada orang Farisi membedakan itu. Lihat itu, memberikan cuma sedikit. Tapi Tuhan katakan, dia memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Jadi bukan suatu ukuran banyak atau sedikitnya, tapi dampak yang diberikan. Yesus berkata, hidup kita ini memang harus sempurna. Tadi seperti saya katakan, kita mau cari yang sempurna, itu secara lahiriah. Tapi standar daripada Tuhan Yesus, memang kita harus sempurna. Contohnya di mana? Kita buka Matius 19. Matius 19. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini cerita, saya singkat aja, cerita tentang orang muda yang kaya raya. Dia datang kepada Yesus, terus kemudian dia tanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia sudah tahu tujuannya adalah dia memperoleh hidup yang kekal. Kita juga mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Tujuan kita adalah surga. Banyak orang kalau ditanya, kamu mau milih surga apa neraka? Surga. Kenapa? Enak, damai,
Ya, terus apa? Sukacita, tidak ada air mata, bla 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 bla. Kepinginnya ke surga. Kalau neraka, nggak mau, panas. Padahal banyak bintang film di sana. Ya kan? Saya tidak katakan siapa ya, tapi banyak. Banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan ada di sana. Tapi kenapa kalau kita milih surga? Sama seperti anak muda ini, kepingin memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ternyata kepinginnya tok, tapi dia tidak pernah hidup seperti dalam kerajaan surga. Kehidupannya tidak mencerminkan surga. Kehidupannya tidak mencerminkan dia sebagai warga kerajaan Allah. Hidupnya sembarangan. Kita teruskan ya. Kemudian itu cerita awalnya seorang muda datang pada Yesus. Kemudian saya langsung lompat ayat yang ke-20. Kata orang itu, waktu itu Yesus sudah ngomong ya jangan mencuri, jangan saksi dusta, hormati orang tuamu, ayah ibumu, kasih sesamamu. Ternyata dia sudah melakukan itu semua, saudara. 20 dikatakan, kata orang itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang. Ini, 21 Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, berarti yang diminta Yesus adalah kesempurnaan. Amin. Kesempurnaan dalam apa? Dalam pengiringan kita akan Dia. Dalam kepercayaan kita kepada Dia. Dia minta yang sempurna. Dia tidak pernah meminta kita untuk main-main di hadapan Dia. Dia tidak pernah mau. Dia bahkan akan menolak orang-orang yang hidupnya setengah-setengah di hadapan Dia. Dia mau yang sempurna. Di sini ceritakan, sempurnanya bagaimana? Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin dan maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku, datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini kita sudah langsung bisa menyimpulkan kalau kita mau menjadi yang sempurna seperti standarnya Tuhan, lupakan segala sesuatu yang duniawi. Kita kejar sorga itu, perkara kekekalan dan bersifat sorgawi. Kepinginnya ke sorga, tapi tidak pernah mau berusaha hidup seperti nanti di sorga. Amin. Kepingin kemana? Wah, saya kepingin ke Israel. Dan terus gimana? Ya tunggu aja nanti ada orang yang bayari saya ke Israel. Ya enggak gitu. Kalau kepingin ke Israel contohnya ya kita berusaha bagaimana? Minimal nabung. Ya kan? Masa terus habis gitu, ya langka saudara, ada, saya percaya ada. Kebetulan saya sudah ke Israel beberapa kali. Beberapa kali itu saya melihat kesaksian yang luar biasa dari beberapa pesertanya, bahwa di mana mereka betul-betul tidak punya uang sama sekali, tetapi memang kalau kehendak Tuhan, dia berangkat sampai ke Israel. Tapi ada juga orang yang kaya raya, saya juga punya teman kaya raya, saya tanya, ayo ke Israel, Holy Land, gak mau, enak ke Hollywood. Beda, saudara. Jadi kalau ke Israel, saudara, siapa yang mau ke Israel? Wah, ngacung semua. Amin. Nanti bareng saya ya. Saya akan pergi lagi. Amin. Amin. Ya. Harus punya, karena kita punya tujuan ke sana, kita harus memperjuangkan itu sampai kita dapat. Kita mau ke sorga pada hidup yang kekal. Perjuangkan itu untuk mendapat kekekalan itu. Bukan dengan main-main, tapi dengan melakukan suatu hal yang sempurna. Kemudian, kemudian gini, dampak apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Situasi kondisi saat ini sangat memerlukan orang-orang yang mempunyai
empati. Kita belajar daripada Yesus sendiri. Pada waktu setiap saudara bisa baca ya, adik-adik semua bisa baca, dalam perjalanan kehidupan Yesus selama 3 tahun di bumi, pada waktu dia akan melakukan mujizat atau melakukan sesuatu, dia pasti ini, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sifatnya, mungkin ada saat ini kondisi COVID ya. Kemarin puji Tuhan kita punya beberapa rekan-rekan yang bisa membantu orang-orang yang sedang isoman, kita memberikan dampak positif bagi keadaan mereka. Ya, mungkin kita tidak bisa memberikan berupa dana dan sebagainya, tapi paling tidak kita punya empati, punya belas kasihan. Kita boleh menjadi orang-orang yang peduli dengan mereka. Wah, aduh Pak, saya tidak bisa Pak, saya tidak punya dana, saya tidak punya tapi saya punya kekuatan, saya punya keahlian. Saya lihat tadi ada video dikirim ke grup, ternyata salah satu rekan kita, dia menjadi driver untuk mengantarkan makanan-makanan bagi orang-orang yang isoman. Saya ngomong, saya langsung WA dia, luar biasa kamu. Kamu berempati kepada orang. Saya tahu dia tidak, maksudnya dalam segi ekonomi kurang, tapi dia punya hati. Itu yang luar biasa. Ya, itu yang pertama. Kita harus punya empati. Kita harus punya belas kasihan. Yang kedua, dampak yang bisa kita berikan apa kepada mereka? Kita menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. Saya tidak akan membaca semua karena ini pernah saya bahas. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan 15-nya aja. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kehidupan kita, kemajuan kita harus ada progres yang bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Yang mana dari keteladananmu ini juga, ayat 16 dikatakan, apa? Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dampak yang kita berikan, teladan Yesus Kristus yang sudah ada dalam hidup kita, itu kita harus tunjukkan kepada orang lain. Supaya apa? Mereka bisa melihat dengan nyata ada perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, mereka bisa diselamatkan karena keteladanan hidup kita. Ya. Yang terakhir, Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, apa yang diperlukan saat ini? Dampak apa yang perbuatan kita harus bisa berdampak positif bagi orang-orang di lingkungan kita? Apa? Kita membantu orang-orang ini. Ya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, bukan selalu minta dibantu, tetapi kita mulai belajar membantu. Oke, karena apa? Situasi saat ini sekarang. Tadi saya sempat mau berangkat ke sini, ada yang WA saya, rekan teman saya SMA, dia sedang terpapar COVID, dia kondisinya sedang sesak, dia ngomong, "Sak, aku sesak nafas, Sak. Apa yang harus aku lakukan?" Dia sampai WA. Saya sampai ngomong, "Kamu tenang, kamu tidak usah panik. Kamu gini, saya beri kekuatan, saya beri support." Mungkin banyak rekan-rekan kita tidak bisa ngasih uang, kita tidak mungkin datang ya, aduh gimana kamu, tidak boleh kan, jaga jarak. Apa yang bisa lakukan? Pakai handphonemu, telepon, beri semangat dia. Itu adalah dampak. Oke, kesimpulannya bagaimana? Kalau kita, Tuhan mengatakan tidak dibutuhkan kesempurnaan atau ketidaksempurnaan secara fisik.
tetapi untuk menjadikan dia sebagai pribadi yang berdampak positif bagi orang. Ya, kebutuhan saat ini adalah tindakan yang nyata, bukan teori agama, bukan bertindak agamawi. Jangan orang yang tidak bisa makan, kekurangan makan, terus tiba-tiba kalian datang ngomong gini, ya Bapak berdoa saja. Saya tidak butuh doa Pak, saya butuh makan. Beri dia makan. Amin. Yang kedua, kesimpulannya, yang ketiga, jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai patokan teladan dalam kehidupanmu. Menjadi role model dalam hidupmu. Tuhan Yesus suatu pribadi yang setia, maka engkau harus setia. Suatu pribadi yang rajin, maka engkau harus rajin. Bukan malas-malasan. Apalagi di masa muda. Kalau kalian malas-malasan, ingat di Amsal Sulaiman, orang malas, dia akan mati dalam kemalasannya. Tidak akan ada berkat dalam kehidupan kamu. Tapi orang yang rajin, belajarlah dari semut, firman Tuhan katakan, maka hidupnya akan terpelihara. Amin. Terus kemudian kita banyak bisa belajar tentang kehidupan Yesus saat masih hidup. Apa? Keteladanan yang harus diikuti. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah mengaku bahwa engkau adalah milik Kristus, engkau wajib hidup seperti Kristus hidup. Amin. Amin. Saya minta, mungkin ada tim musik kembali. Saudara, kita akan nyanyikan tadi lagu yang terakhir. Satu-satunya yang kuandalkan. Saudara, seperti tadi saya katakan, dalam situasi seperti ini, mungkin saya hampir tiap hari di WA saya, di grup saya melihat banyak orang yang meninggal. 2 hari yang lalu, sahabat-sahabat saya meninggal karena kondisi yang saat ini yang luar biasa, COVID-19. Ayo kita menjadi teladan, paling tidak apa? Pakailah masker. Kalau kamu ketemu orang, kalian bertemu orang rekan-rekan, wah gak usah sudah, gak apa-apa ini. Jangan, saya katakan kita tidak takut mati, karena kita sudah milik Kristus. Ada jaminan keselamatan bagi kita. Tapi bukan kita menjadi mati konyol. Sudah tahu ada pandemi, sudah tahu ada bahaya, tapi kita terobos untuk melanggar itu semua. Maka engkau mati, ya sudah, rasakan. Jangan salahkan Tuhan, karena itu adalah kebodohanmu. Amsal Sulaiman katakan, kalau orang bijak melihat suatu malapetaka, maka menyingkirlah dia. Hendaklah kita menjadi bijak. Kita menjadi biarlah kebijakan kita menjadi teladan bagi orang lain. Ketertiban kita, patuh akan aturan pemerintah, cuci tangan, pakai masker, turuti pemerintah, aturan pemerintah, itu teladannya kita yang bisa berikan. Amin. Satunya yang ku andalkan. Amin Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Dalam kondisi seperti ini, Engkau Tuhan. biarlah kita semakin memperdalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia memang satu-satunya sumber pengharapan, sumber perdamaian, satu-satunya bisa kita andalkan. Satu-satunya yang ku Kepada siapa kita bisa berharap kecuali daripada Dia? Dan biarlah pengharapan kita akan Tuhan itu juga berdampak bagi orang lain, menjadi teladan. Orang lain akan melihat, ternyata inilah anak-anak Tuhan, role model yang luar biasa, mengikuti sifat Yesus, mengikuti jejak Yesus.
berdampak bagi orang lain. Pemuliku. Sedikit saya tambahi, saudara, di firman Tuhan, tidak apa-apa musik tetap jalan. Ada kisah Yesus mengatakan, hendaklah engkau menjadi terang dunia, menjadi lilin. Pelita yang terang tidak akan pernah ditaruh di bawah gantang, tapi dia akan menerangi sekelilingnya. Di sini ada dua lilin yang saya bawa. Satu lilin ini sama-sama lilin, sama-sama bagus. Tapi kalau dia tidak pernah menyala, dia tidak pernah berdampak bagi orang lain. Tetapi ada satu lilin yang sudah jelek, sudah leleh. Tidak perlu sesuatu yang perfect, imperfect pun, kalau dia berdampak, dipakai oleh Tuhan, maka dia akan menerangi kegelapan. Amin. Satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Yang ku satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kalau firman-Mu sudah menegur dan mengingatkan kami kembali Tuhan, supaya hidup kami di masa muda kami, walaupun kami seringkali mengecewakan Engkau, tetapi biarlah Tuhan, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau Tuhan hidup kami menjadi memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak Tuhan, dimanapun Engkau mengutus beliau, ketika beliau bekerja dan ketika beliau melayani, biarlah melalui kesaksian hidupnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan saudara yang terkasih, saat ini mari kita berdoa bersama-sama buat sahabat kita yang bernama Mareta. Kita berdoa buat keluarganya yang hari ini sedang harus melakukan isolasi mandiri. Saudara, kita berdoa karena kedua orang tuanya bekerja di garda terdepan. Mereka harus bekerja di rumah sakit dan mereka harus melayani pasien-pasien yang sakit. Dan beliau hari ini berdampak gejala positif COVID. Tetapi saat ini saudara, engkau tidak perlu malu, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu stres, sebab engkau punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan mukjizat. Mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat sahabat kami yang kami kasihi, yaitu Mareta bersama papa dan mamanya yang hari ini harus isoman Tuhan, karena mereka terpapar oleh virus COVID-19. Kami percaya
Tuhan, Engkau sanggup mengubah keadaan keluarga ini. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya hari ini kesembuhan ilahi terjadi bagi keluarga Mareta bersama papa dan mamanya. Saat ini kami berdoa, kami menghardik segala virus COVID-19, segala roh kematian, segala sakit penyakit apapun, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kesembuhan ilahi itu menjadi bagian kami, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan mengakhiri ibadah yud. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Saudara, angkat kedua tanganmu dimanapun saat ini engkau menyaksikan ibadah yud pada sore hari ini, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, pertolongan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada Tuhan.